Bab 184 Pengorbanan Regina. Kalau ada syarat lain, Regina tidak mungkin setuju. Tapi dengan syarat ini, Regina tidak bisa menolak. Bisa membuat ayahnya bebas lagi. Ini adalah tujuan seumur hidupnya. Agar bisa menghapus hukuman ayahnya. Dia telah tumbuh dari nona muda keluarga Nacis jadi seorang pimpinan. Pikirnya, setelah punya status, dia akan punya kemampuan itu. Tapi dia salah. Semua itu tidak cukup. Tapi sebagai seorang raja, Ogen, kalau dirinya bersedia membayar cukup, itu mungkin bisa dilakukan. Sebelumnya, Regina mungkin setuju tanpa ragu sedikit pun. Tapi dia melihat ke depan. Sosok yang memimpin kerumunan ke depan. Sedikit terguncang. Namun pada akhirnya, Regina berkata, "Aku bisa janji padamu." Oke, Nona Regina. Terima kasih. Aku Ogeponi. Aku berutang budi padamu. Mengenai masalah ayahmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti yang diharapkan, Regina setuju. Ogen sangat bersemangat. Bagaimanapun, membiarkan seseorang menukar dirinya sendiri dengan nyawa orang lain, bahkan jika itu adalah kerabat sendiri, sulit untuk melakukannya. Ogen tahu tentang Regina, tapi dia hanya mencoba peruntungannya. Di luar dugaan, Regina langsung setuju. "Aku Regina. Tolong hubungi aku." Regina juga bicara di siaran langsung. "Pimpinan Regina, apa yang kamu lakukan? Dia tidak akan benar-benar menukar nyawanya dengan nyawa Bella kan? Meskipun kami juga sangat menyukai Putri Bella, kami tidak ingin kamu terlibat dengan semua ini." Orang-orang sepertinya sudah menebak apa yang akan dilakukan Regina ketika dia muncul saat ini. Sayang sekali ketika Ogen bicara, fitur chat dinonaktifkan. Kalau tidak, dengan begitu banyak chat, mustahil untuk melihat kalimat Ogen. "Pimpinan, tolong jangan lakukan hal bodoh." Orang tidak bisa berkomentar. Mereka hanya bisa khawatir. Segera, koneksi berhasil. "Halo, Pimpinan Regina." Fireblade menatap Regina tanpa ekspresi. Dengan ekspresi jahat di wajahnya. "Kamu harus menepati janjimu. Kalau aku mati, kamu akan melepaskan Tuan Putri." Regina berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Regina, semua orang menggila. Regina benar-benar ingin menukar nyawanya dengan nyawa putri kecil. Sayangnya, mereka tidak bisa berkomentar. Tentu saja, anggota Killblade selalu memegang janji. Bagaimanapun, putri tidak berguna ini tidak layak mati di tanganku. Fireblade tertawa. Kalau memang begitu, kenapa dia menyiksa sang putri dan menyiarkannya secara langsung? Itu hanya seorang putri. Tidak layak sampai harus membuat masalah besar. Tapi tujuan utamanya adalah untuk berurusan dengan penguasa Doujin. Penguasa suatu daerah. Sangat berharga untuk menukar nyawa anggota Killblade yang sudah mati. "Pimpinan Regina, jangan gegabah." Pada saat ini, Ogen berkomentar. "Bagus sekali. Kalau kamu berani ingkar janji, aku jamin kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya." Regina tidak melihat komentar-komentar itu. Dia mengeluarkan pedangnya dan menusukkannya ke dadanya. "Selamat tinggal, Ayah. Selamat tinggal, Cherry. Selamat tinggal, Devan. Selamat tinggal." Orang-orang Doujin. Tubuh Regina jatuh perlahan. Tidak. Melihat hal ini, semua orang yang menonton siaran langsung menangis. Terutama orang-orang dari Doujin. Pimpinan yang paling mereka cintai benar-benar bunuh diri demi seorang putri. Pimpinan terlalu hebat untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan seorang putri tidak berguna. "Hehe, kamu terlalu naif.
Apa menurutmu pimpinan rela mengorbankan dirinya untuk seorang putri tidak berguna? Lalu apa maksudmu? Seseorang memaksanya melakukan ini. Seseorang menebak kebenarannya. Tapi, itu tidak berguna. Pada titik ini, semua orang tidak bisa berkomentar. Hanya Ogen yang bisa. Tidak, pimpinan Regina. Ini adalah komentar yang dikirim oleh Ogen. Ketemu. Saat itu, Devan akhirnya berhenti. Di gedung pabrik bobrok. Saat ini, Putri Bella sudah akan mati. Sebaliknya, dia tidak lagi merasakan sakit fisik. Apakah aku akan mati? Maaf. Bella mengecewakan semua orang. Aku tidak layak untuk jadi Putri Alsutra. Bella perlahan menutup matanya. Tidak. Melihat hal ini, Ogen menggila. Pada saat ini, sesosok bergegas mendekat. Saat berikutnya, tubuh Putri Bella menghilang begitu saja. Dipelukan seorang pria. Devan akhirnya tiba tepat waktu. Dia segera memasukkan tenaga dalam ke tubuh Bella, menstabilkan kondisi sang putri. Untungnya, dia datang tepat waktu. Kalau terlambat, sang putri akan jadi daging panggang. Pada saat itu, bahkan jika Devan adalah dewa, mustahil baginya untuk mengubah daging panggang jadi manusia yang hidup. Devan memunggungi siaran langsung. Bagaimanapun, dia tidak mau jadi terkenal. Tapi Putri Bella melihat wajahnya. Ternyata pria menyebalkan yang mengeksposnya di depan umum. Kamu, pria dari kelompok negara Alsutra yang membunuh anggota Killblade. Fireblade juga terlihat sedikit terkejut saat melihat Devan muncul tiba-tiba. Tanpa diduga, dia ketahuan. Orang Douma sialan. Kamu harus mati. Kemudian kelompok negara Alsutra datang untuk mengepung Fireblade dan Mia. Hehe. Cuma sedikit dari kalian mau membunuh kami. Fireblade tersenyum dengan jijik. Dia melambai. Selusin anggota kelompok negara Alsutra semuanya memuntahkan darah dan terhempas mundur. Sangat kuat. Ini adalah sosok yang lebih kuat dari 10 Blades. Dengan satu serangan, semua kelompok negara Alsutra bisa dikalahkan. Nah, di hadapanku, kamu masih berani mengeluarkan tenaga dalammu untuk menyelamatkan orang lain. Kamu terlalu meremehkanku. Melihat Devan terus-menerus menyuntikkan tenaga dalam ke tubuh Bella, Fireblade kesal. Mia, serang. Fireblade ingin Mia menguji Devan terlebih dahulu. Mia menelan ludahnya. Dia tahu bahwa dirinya tidak bisa jadi lawan Devan. Tapi dia tidak bisa melawan perintah Fireblade. Segera, dia mengeluarkan pisau dan bergegas menuju Devan. Namun, tubuhnya baru saja bergerak. Hanya merasakan ada tangan besar meraih wajahnya. Brak. Tubuh Mia membentur dinding ruang bawah tanah dengan keras. Dindingnya hancur karena benturan. Sangat kuat. Mia menatap pria di depannya dengan hampir putus asa. Kuberi waktu 3 detik untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Devan menangkap wajah Mia dengan satu tangan. Memeluk sang putri dengan tangan lainnya. Suaranya terdengar sangat mencekam. Ya, maafkan aku. Merasakan niat membunuh yang menakutkan di tubuh Devan, Mia mengucapkan kalimat terakhir dengan gemetar. Saat berikutnya, Devan meremas kepala Mia dengan sedikit kekuatan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Dari 10 Blades yang kuat bahkan tidak bisa melihat gerakan Devan. Kepalanya meledak. Bagaimana kamu mau mati? Lalu, suara dingin terdengar di acara siaran langsung. Itu ahli bela diri Alsutra. Dia datang. Pada saat ini, semua netizen heboh. Bersambung. Bab 185. Itu Grand Emperor.
Dewa Perang Sanji. Dewa Perang Sanji. Ketika orang-orang melihat pria Al-Sutra yang kuat ini tiba-tiba muncul di ruang siaran langsung, mereka secara tidak sadar menganggapnya sebagai Dewa Perang Sanji. Sama seperti terakhir kali, anggota 10 Blades secara brutal menyiksa Dewa Perang Al-Sutra. Akhirnya Dewa Perang Sanji tiba-tiba datang dan langsung membunuh anggota 10 Blades. Meskipun pada saat ini punggung Devan menghadap ke ponsel siaran langsung, tapi dari segi pakaian dan bentuk tubuh, persis sama dengan orang yang tampil di ruang siaran langsung waktu itu. Tanpa diduga, setelah membunuh 2 anggota 10 Blades, Dewa Perang Sanji melakukan serangan lain, menyelamatkan Putri Bella dan langsung membunuh Ter. Itu sangat menginspirasi. Tentu saja, banyak netizen biasa yang tidak tahu jelas berpikir demikian. Bagi para ahli bela diri, sekilas terlihat jelas bahwa orang yang datang jelas bukan Dewa Perang Sanji. Sebab, Dewa Perang Sanji hanyalah Dewa Perang Bintang 5. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Ter, tapi kalau benar-benar ingin mengalahkan Ter, butuh usaha lebih. Namun, pria yang menyelamatkan Putri Bella itu langsung membunuh Ter begitu saja. Kekuatannya setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari Ter, bahkan jauh lebih besar. Saat ini, hanya Putri Bella yang bisa melihat wajah Devan dengan jelas. Awalnya, dia telah disiksa sampai mati. Tetapi dengan pasokan tenaga dalam dari Devan, dia tiba-tiba merasa bahwa dirinya hidup kembali. Dia menatap pria itu dengan mata yang indah. Dia sangat muda, tapi tatapannya sangat tajam. Terutama, apa yang baru saja dia katakan pada Fireblade. Bagaimana kamu mau mati? Ini sangat keren. Padahal, pria ini pernah menyakitinya dan mempermalukannya di depan umum. Tapi sekarang, pria ini telah menyelamatkannya. Tadi, Bella masih memikirkannya. Kalau seseorang bisa menyelamatkannya, dia akan menikah dengannya. Tanpa diduga, seorang pria benar-benar muncul dan menyelamatkannya. Pedang api. Pada saat ini, Fireblade akhirnya menyerang. Dia memegang pedang samurai di kedua tangannya. Pedang samurai itu langsung berubah jadi merah, lalu terbakar. Whoosh! Dia mengayunkan pedang samurainya. Segera, tebasan pedang api berbentuk setengah bulan keluar, menebas ke arah Devan. Pada saat ini, Devan masih membelakangi Fireblade. Menghadapi serangan pedang api, dia tidak melihat ke belakang. Hanya saja saat telapak tangannya bergerak, tebasan pedang api digenggam di tangan. Ya ampun, ini serius. Menangkap serangan lawan dengan tangan kosong. Netizen terkejut. Jika kamu ingin menahan serangan bela diri lawan dengan tangan kosong, kamu harus setidaknya beberapa tingkat lebih tinggi dari lawan. Jelas. Ahli bela diri Al-Sutra yang tiba-tiba muncul jauh lebih kuat daripada yang disebut Fireblade. Ini adalah pandangan menurut para ahli bela diri. Orang awam jelas tidak bisa memahaminya. Bagaimanapun, semua ini sudah berakhir. Dengan cengkeraman kuat Devan, tebasan pedang api hancur secara langsung, berubah jadi kembang api. Itu terlihat sangat bagus. Melihat hal ini, Fireblade segera menelan ludahnya. Sepertinya dia meremehkan pria Al-Sutra ini. Hehe, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Tapi sayangnya, kamu harus mati hari ini, Fireblade berkata. Saat berikutnya, 2 sosok perlahan muncul dari ruang bawah tanah. Itu pria dan wanita. Mereka semua memegang pedang samurai di tangan mereka. Pedang samurai emas, pedang samurai biru. Mereka adalah Golden Blade dan Water Blade dari 5 Elements. Awalnya, hanya Fireblade yang tiba di Al-Sutra. Namun,
Karena Fireblade jadi semakin populer. Agar aman, organisasi Killblade mengirim Golden Blade dan Water Blade untuk berjaga-jaga. Dengan cara ini, bahkan kalau bertemu dengan ahli bela diri Alsutra yang mengerikan, setidaknya masih bisa dihadapi. Pedang samurai Golden Blade jelas lebih besar dari dua pedang samurai lainnya. Bilahnya sendiri hampir 2 meter. Bilahnya juga sangat lebar, bersinar dengan cahaya keemasan. Sekilas terlihat tidak biasa. Water Blade tidak terlalu agresif, namun kemampuannya tidak boleh diremehkan. Siap, masih menyimpan rahasia lain. Orang-orang Douma ini benar-benar tidak tahu malu. Entah apa Dewa Perang Sanji bisa mengurus 3 orang Douma pada saat yang sama. Kalau tidak bisa mengalahkannya, lari saja, jangan malu. Dengan kemunculan 2 orang lainnya, netizen menjadi sedikit khawatir. Mati. Water Blade adalah wanita khas Douma dengan topeng di wajahnya. Tetapi sosoknya sangat mempesona. Dengan teriakannya, dinding bundar air muncul dari udara tipis, mengurung Devan dan Bella di dalamnya. Kemampuan Water Blade terbatas. Meskipun kekuatan serangannya tidak kuat, tapi tidak terkalahkan kalau harus bertarung dengan 5 elemen lainnya. Terutama Golden Blade yang super agresif dan Fire Blade dari 5 elemen. Pergilah ke neraka, orang Alsutra. Tebasan api, tebasan emas. Fire Blade dan Golden Blade melepaskan kekuatan bela diri mereka pada saat yang bersamaan. 3 anggota 5 elemen menyerang pada saat yang sama, yang dapat sepenuhnya mengancam ahli bela diri mengerikan. Misalnya, kekuatan 3 orang ini setara dengan High Master tingkat tinggi. Kemudian, serangan mereka sekarang dapat membunuh Grand Emperor awal. Mereka tidak percaya bahwa Alsutra bisa punya Grand Emperor dalam waktu sesingkat itu. Sebuah bola cahaya menyilaukan seperti matahari yang terik. Cahaya keemasan melesat ke arah Devan pada saat bersamaan. Pada saat ini, kemampuan Devan untuk bergerak dibatasi oleh dinding air dari Water Blade. Bahkan kalau dia bisa menembus tembok air, pasti sudah terlambat untuk menahan serangan bersamaan dari Water Blade dan Golden Blade. Devan langsung dipenuhi oleh semua jenis cahaya. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tangan 3 orang 5 elemen. 3 orang itu menyingkirkan pedang samurai mereka satu persatu. Di mata mereka, Devan pasti mati. Namun, ketika semua jenis cahaya menghilang, tubuh Devan muncul kembali. Tidak ada rusak sama sekali. Saat itu, sang putri kecil melihat begitu banyak serangan datang ke arahnya. Dia sudah pasrah. Pikirnya dirinya akan mati. Tanpa diduga, dia tidak merasakan bahaya apapun. Devan dengan mudah menahan serangan lawan. Saat serangan Golden Blade dan Fire Blade menyerang Devan, perisai bundar muncul di sekitar tubuh Devan. Di bawah perlindungan perisai, putri kecil itu bahkan tidak merasakan getaran. Ini sangat kuat. Putri kecil itu menutupi mulut kecilnya dengan ketakutan. Mungkinkah orang ini adalah seorang Grand Emperor? Grand Emperor. Bukan karena putri itu belum pernah melihatnya. Namun, tidak banyak orang kuat di tingkat ini. Bahkan di seluruh Alsutra. Tentu saja, ini mengacu pada seniman bela diri biasa. Para ahli bela diri keluarga tersembunyi tidak termasuk di antara mereka. Pejuang biasa yang bisa berlatih jadi Grand Emperor pada dasarnya berusia 70-an dan 80-an. Tapi pria di depannya jelas berusia sama dengannya. Pegang aku erat-erat. Pada saat ini, suara Devan terdengar. Oke. Putri kecil itu memeluk leher Devan dengan sangat kooperatif. Saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya berpindah. Bias. Putri kecil itu hanya merasakan pandangannya kabur di depan matanya.
Dia telah kembali ke posisi semula. Sepertinya Devan tidak bergerak sama sekali. Tapi, hanya sedetik kemudian, pop-pop, dua suara terdengar. Terlihat tubuh Golden Blade dan Water Blade jatuh ke tanah. Kepala mereka sudah tidak ada lagi. Bersambung.